Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Maria Nur Aini, guru kelas 5 MI Muhammadiyah Al-Tanbih Kudus. Sampah organik di lingkungan madrasah dari sisa sayur, buah, dan makanan masih belum dikelola dengan baik, sehingga berdampak pada kebersihan lingkungan di madrasah. Oleh karena itu, pembelajaran IPAS kelas 5 saya laksanakan melalui metode Project Based Learning dengan integrasi keterampilan sosial emosional, computational thinking, dan nilai-nilai karakter Islam. Dari permasalahan tersebut, saya berinisiatif melakukan inovasi pembelajaran IPAS kelas 5 yang kontekstual dan bermakna melalui pengelolaan sampah organik menjadi ekoenzim di lingkungan madrasah. Keunikan inovasi ini terletak pada integrasi multidimensi dalam satu proyek pembelajaran, yaitu Project Based Learning, berbasis lingkungan nyata madrasah, sehingga pembelajaran tidak bersifat teoritis. Integrasi sosial emotional skill yang melatih kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Selain itu, penerapan computational thinking yang membiasakan peserta didik berpikir kritis, terstruktur, dan berbasis pemecahan masalah. Landasan nilai dan filosofi Islam juga digunakan untuk menjadikan aktivitas pembelajaran sebagai bentuk pengamalan ajaran agama, tidak hanya sekedar kegiatan akademik. Nilai karakter dan nilai Islam yang mendasari pada pembelajaran kali ini yaitu adanya peduli lingkungan, hifz al-bi'ah sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua adalah kebersihan an-nazafah yang merupakan bagian dari iman sebagaimana hadis Nabi SAW. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan amanah dalam mengelola sampah dan menyelesaikan proyek bersama-sama. Adanya kerjasama, ta'awun dalam sikap saling menghargai dalam kegiatan kelompok. Mencegah kerusakan di bumi selaras juga dengan surat dalam Al-Quran yaitu Al-A'raf ayat 56. Mari kita simak pembelajaran di IPAS kelas 5 yang bermakna dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kelestarian lingkungan. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin, ya. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa peristiwa-peristiwa alam yang membuat kelestarian itu, lingkungannya itu agak berubah, ya kan? Nah, kemarin kalian kan sudah mengamati lingkungan yang ada di rumahku ya, ketika kamu pulang sekolah ya. Nah, jadi apa yang bisa kamu amati di sana Ki, ketika kamu pulang sekolah? Kemarin aku melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan di selokan. Alhasil terjadi banjir. Oh iya. Nanti kita akan belajar praktek membuat sebuah hasil dari pengolahan sampah, terkhususnya yaitu sampah organik. Ya, sampah organik. Apa itu sampah organik? Yang berasal dari mana? Sisa-sisa. Apa Imran? Sisa-sisa makanan. Betul. Nah, nanti ini kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan mengelompok, duduk berkelompok. Kita akan berdiskusi tentang sampah-sampah yang nanti akan kalian amati. Jadi sebelumnya nanti kita akan keliling ke madrasah. Kita lihat di madrasah kita itu ada sampah-sampah apa saja yang bisa kalian amati dan bisa kalian ambil untuk ekoenzim. Paham? Paham. Nah, sebelum kita praktek membuat ekoenzim ya, Ustazah akan memberikan petunjuk yang pertama, yaitu kalian sudah menyediakan galon gula merah kurang lebih setengah. Kemudian sampah dari sisa buah pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang terjadi jika sampah organik dibuang begitu saja? Jawabannya akan membuat sampah menjadi bertumpuk, menyebabkan lingkungan menjadi kotor, dan menjadi polusi udara. Ada ditanyakan? Saya Imran dari kelompok 4 mau bertanya. Kalau kita sudah mengajak keluarga, tapi keluarga tidak mau karena bau dan kotor, bagaimana caranya?
Saya akan mewakili jawaban Imran. Kita bisa memberi penjelasan kalau ekoenzim banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan hari ini mari kita refleksikan bersama-sama. Hasil dan dampak pembelajaran yaitu setelah menerapkan ekoenzim project dalam pembelajaran IPA kelas 5, saya melihat perubahan yang nyata pada motivasi dan hasil belajar siswa. Selain itu, siswa yang sebelumnya pasif kini menjadi lebih antusias. Mereka berani bertanya, berdiskusi, dan terlibat langsung dalam setiap tahapan proyek pembelajaran. Selain itu juga keterampilan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan empati berkembang melalui kegiatan proyek. Yang paling membahagiakan, nilai karakter Islam seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT mulai tertanam dalam keseharian siswa. Yang terakhir, pembelajaran ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan baik yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisina Zaki Al-Ansor, kelas 5C MI Muhammadiyah Al-Tanbih Kudus. Saya sangat menyukai pelajaran IPAS yang diajarkan oleh Ustazah Evi karena sangat menyenangkan, sering melakukan praktek, dan sering melakukan permainan. Dengan cara-cara seperti itu, pelajaran IPAS menjadi tidak membosankan. Dan juga pelajaran IPAS yang diajarkan oleh Ustazah Evi selalu mengandung nilai-nilai karakter Islami seperti menjaga kebersihan lingkungan. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Umi Latifah, saya dipanggil Ustazah Umi. Saya adalah rekan kerja Ustazah Evi Maria Nur Aini di MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Ustazah Evi adalah ustazah yang sangat istimewa, Masya Allah. Dia adalah senior saya sekitar selang 2 tahun. Beliau adalah sosok yang mempunyai semangat dan etos kerja yang tinggi. Beliau itu juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan suka mencoba hal yang baru, terutama dalam berinovasi dalam pembelajaran. Sehingga ketika diterapkan kepada anak-anak, itu anak-anak akan merasakan enjoy terhadap pembelajaran karena diselingi dengan permainan-permainan. Nah, ini juga menginspirasi saya bagaimana menerapkan pembelajaran yang seperti beliau itu. Kemudian beliau itu juga menjadi fasilitator Jarum Foundation dan UNICEF, yaitu mengajarkan tentang emotional skill atau praktik baik kepada guru-guru dan siswa di sekolah lain. Ustazah Evi sukses terus, semoga selalu menginspirasi, berinovasi, dan semangat dalam pembelajaran untuk maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto, Kepala MI Muhammadiyah Al-Tanbih Kudus, Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi kepada Ibu Evi Maria Nur Aini atas pelaksanaan ekoenzim project dalam pembelajaran IPAS kelas 5. Inovasi ini terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus menumbuhkan karakter peduli lingkungan dan akhlak Islami. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Evi menjadi praktek baik yang inspiratif dan patut dikembangkan di MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Indah Irawati. Saya salah satu wali murid dari sekolah MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Ustazah Evi adalah guru yang sangat disukai oleh anak-anak didiknya di sekolah. Karena beliau itu ketika mengajar bisa menyampaikan materi dengan sangat jelas sehingga mudah dipahami oleh anak-anaknya. Anak kami juga sering bercerita ketika Ustazah Evi ini mengajar, sering menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam materi pelajarannya. Sebagai contoh adalah ketika praktek pembuatan ekoenzim, Ustazah Evi mengingatkan anak-anak untuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Besar harapan kami semoga dedikasi dan kesabaran Ustazah Evi dalam membimbing anak-anak kami tercatat sebagai amal jariah. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk diri saya sendiri yaitu bahwasanya melalui ekoenzim project, saya belajar bahwa pembelajaran terbaik bukan hanya dipahami, tetapi yang dirasakan dan dilakukan. Di kelas, siswa tidak hanya belajar tentang sampah organik, mereka mengolahnya, memaknainya sebagai tanggung jawab bersama. Project-based learning menumbuhkan kerjasama, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan. Bagi saya sebagai guru, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil di kelas. Inilah pembelajaran bermakna, mendidik ilmu, menumbuhkan akhlak, dan menjaga masa depan. Pesan inspiratif bagi teman-teman guru yang lain, mari bersama kita wujudkan pembelajaran bermakna yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.